Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovan Kaskar Penuja, presensi nomor 20 dari kelas 12 MIPA 8. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Nah, mutasi itu ada dua. Yang satu mutasi kecil dan yang satu ada mutasi besar. Kalau mutasi kecil itu biasanya dia merupakan perubahan susunan basa nitrogen di nukleotida. Dan dia itu mudah diperbaiki. Kalau mutasi besar itu dia perubahan susunan gen di kromosom dan dia sulit diperbaiki. Nah, contohnya mutasi kecil itu ada dua, ada substitusi dan juga ada frame shift mutation. Nah, kalau substitusi sendiri itu ada dua juga, dia ada transisi dan transversi. Kalau transisi itu kayak pertukaran basa nitrogen antara purin dan pirimidin dengan pirimidin. Kalau transversi itu pertukaran basa nitrogen antara purin dengan pirimidin. Nah, adanya substitusi itu mengakibatkan same sense itu kayak pertukaran kode, tapi dia tidak merubah asam aminonya, kayak dia AAG menjadi AAA dan dia tetap lisin dan tetap menjadi lisin. Ini dia namanya transisi ya. Kalau seperti itu namanya transisi. Terus yang kedua itu ada nonesen. Kalau nonesen itu perubahan kode tapi dia selalu merubah asam amino menjadi stop codon ya guys, kayak ini. Dia AAG yang tadinya asam aminonya lisin dia berubah menjadi UAG yaitu stop codon. Dia termasuk jenis transversi. Terus yang kedua itu ada missense. Kalau missense itu dia perubahan kode tapi dia merubah asam amino seluruhnya ya guys. Kayak ini CAU dia histogen menjadi CAG yang merupakan glutanogen. Dia juga termasuk jenis transversi. Terus yang kedua itu ada frame shift mutation. Kalau frame shift mutation itu dia pergeseran kerangka basa nitrogen guys. Nah, itu ada 3 jenis, yang satu adisi, insersi, sama delesi. Kalau adisi itu dia penambahan basa nitrogen. Jadi dia kayak tambahan basa nitrogen di ujung, jadi dia nanti jadi geser gitu loh guys kerangkanya. Kalau yang kedua itu ada insersi. Insersi itu nyelip guys, dia pertambahan tapi dia nyelip di tengah-tengah gitu, nambahnya tuh di tengah-tengah, nanti dia geser ke kanan dan ke kiri. Terus yang ketiga itu ada delesi. Kalau delesi itu pengurangan basa nitrogen, jadi ntar dia juga geser juga kerangkanya jadi berubah. Setelah itu kita ada mutasi besar. Contoh mutasi besar itu yang pertama ada perubahan struktur kromosom. Kalau delesi dan duplikasi itu dia sepasang ya guys. Nah, kalau delesi itu pengurangan gen, sedangkan duplikasi itu penambahan gen. Kayak ini contohnya, ABCD, ABCD, dia jadi ABC dan ABCDD. Dia D-nya itu pindah ke sini guys. Nah, berarti yang ini dia mengalami delesi, pengurangan, terus yang ini dia mengalami duplikasi atau penambahan. Kalau yang bertambah dan mengurang itu yang di pojok, berarti dia namanya itu delesi duplikasi telomer. Tapi kalau yang di tengah berarti delesi dan duplikasi interkalar. Terus yang kedua tadi ada inversi. Inversi itu jadi tuh terbalik ya guys, artinya kayak ini contohnya, kode ABC dan DEF. Terus dia kok jadi ABC dan DFE, antara E dan F nya itu kan terbalik ya guys, itu namanya inversi guys. Tapi kalau dia masih seframe itu namanya inversi parasentrik. Terus kalau yang ini juga ada nih ABD CEF, antara D dan C nya itu tertukar guys, berarti dia namanya inversi perisentrik kalau dia beda frame ya guys. Terus yang kedua itu ada yang ketiga itu ada translokasi. Nah, kalau translokasi itu tuh dia ada ABCD PQR terus kok berubah jadi ABC PQRD. Jadi dia tuh yang pindah itu cuma yang sebelah kiri doang guys, D-nya pindah ke sini. Itu namanya translokasi non resiprok ya guys. Terus yang kedua itu ada ABCR sama PQD. Nah, antara R dan D-nya itu bertukar guys. Jadi ini dua-duanya itu juga berpindah. Namanya translokasi resiprok, artinya saling. Kalau katenasi itu dia nama lainnya itu cincin kromosom guys. Ciri-cirinya itu adanya patahnya ujung-ujung kromosom dan gen-gen yang sealel itu berdekatan. Nah, ini guys contohnya dia kalau ada kode ABC dan ABC, terus KLM dan KLM. Nah, terus antara K dan C nya itu bertukar guys, jadi dia jadi ABK dan CLM. Kalau yang ini tetap ya guys, ntar dia kalau disusun membentuk segi 4 itu atau cincin, dia jadinya kayak gini guys.
Ciri kedua tadi gen-gen yang sealel berdekatan. Nah ini A dekat sama A, C dekat sama C, M dekat sama N, dan K dekat sama K. Kalau euploid itu perubahan jumlah set kromosom. Nah dia yang awalnya haploid berubah menjadi diploid, terus berubah menjadi triploid, dan berubah menjadi polyploid guys, seterusnya gitu. Terus kalau yang aneuploidi itu dia merupakan perubahan jumlah kromosom tertentu guys. Jadi yang pertama itu contohnya ada 2N-2, dia disebut nolisomi. Kromosomnya itu 4A plus OO guys. Nah terus yang contoh kedua itu ada 2N-1, dia disebut monosom. Kromosomnya itu 44A plus XO. Nah kromosom seperti ini tuh biasanya ada di penderita sindrom Turner. Terus yang contoh ketiga itu ada 2N+1, dia disebut trisomi. Kalau contoh yang autosom itu dia ada Patau, jumlah kromosomnya 13, 14, 15, ada Edward, jumlah kromosomnya 16, 17, 18, ada Down syndrome, jumlah kromosomnya itu 21. Terus kalau yang genosom itu ada Jacob, dia kromosomnya 44A plus XYY, dia biasanya tuh terjadi pada laki-laki. Nah kalau Jacob ini tuh artinya tuh dia tuh kayak kelebihan hormon laki-laki gitu loh guys. Terus kalau yang Niley Volter itu dia kromosomnya 44A plus XXY, dia juga terjadi di laki-laki, tapi bedanya itu tuh dia tuh kayak kelebihan hormon X-nya gitu, jadi jadinya dia kayak cowok tapi agak letoy gitu guys. Terus yang ketiga itu ada wanita super. Wanita super itu kromosomnya 44A plus XXX, dia terjadi pada wanita. Nah seperti namanya dia itu juga kelebihan hormon wanita guys, jadi dia XXX gitu. Nah sekian pembahasan materi mutasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.